makin kencang disuarakan usai penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Pada Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden Prabowo pada Kamis lalu di Istana Presiden. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam membahas poin 17+8 tuntutan rakyat hingga reformasi sejumlah sektor. Salah satunya yang dibahas adalah reformasi institusi Polri. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Dirinya menyebut dibutuhkan visi negarawan yang tulus jika ingin reformasi Polri berhasil. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan. Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Senada dengan Bambang Rukminto, Ketua PBHI Julius Ibrani pun menyebut perbaikan sistem di kepolisian harus secara konstitusional. Ia menambahkan, jika reformasi Polri hanya dilakukan berdasarkan kasus tertentu dan tidak menyentuh akar permasalahan, maka kejadian serupa akan kembali terulang. Bahwa mandatnya itu konstitusional, maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Pada Jumat kemarin, sempat mencuat isu terkait dengan surat Presiden soal pergantian Kapolri ke DPR. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah kabar tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Prasetyo Hadi menyebut berkenaan dengan surprise pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada surprise yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, memang belum ada. Reformasi diharapkan menyasar pada perbaikan sistem dan struktur internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pemimpinnya, jika sistem dan strukturnya masih sama, maka kondisinya akan tetap sama saja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, desakan reformasi Polri terus digaungkan. Reformasi yang diharapkan yaitu mengevaluasi seluruh sistem hingga strukturnya. Lalu langkah apa yang pertama perlu dilakukan? Kita akan bahasnya bersama Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Lalu juga ada Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Dan Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Rudi dulu kalau gitu. Pak Rudi, langkah awal, langkah yang urgent harus dilakukan dengan cepat dan signifikan untuk mewujudkan reformasi Polri ini kira-kira apa? Ya, terutama yang bisa didorong oleh lembaga legislatif terlebih dari Komisi 3 DPR RI. Ya, tentu yang pertama kita menghormati ya dan mendukung langkah-langkah Presiden. Saya selalu mengatakan bahwa Presidenlah yang paling paham, karena Presiden selaku kepala negara oleh konstitusi
didukung, di backup oleh dua alat negara bernama TNI Polri. TNI Polri adalah alat negara yang didudukkan dalam konstitusi pasal 30 ayat 4 sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat yang tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dan terakhir adalah penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara reformasi, ya ini tidak asing lagi karena sesungguhnya Polri anak kandung reformasi. TAP 6 MPR 2000 itu kan pemisahan TNI dan Polri. Ya, Polri menjadi alat negara yang memang langsung didudukan di konstitusi pasal 34. Sehingga ketika bicara reformasi, ya itu adalah koreksi perbaikan saya kira. Dan saya selalu mengatakan bukan hanya Polri, 3 trias politika, 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif juga perlu direformasi. Muaranya tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua, apa yang perlu direformasi Polri? Kita lihat, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau dipandang Polri hari ini tidak mampu menjaga keamanan ketertiban, nah itu yang harus dikoreksi. Kedua, pelayanan mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau Polri tidak bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, ini yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau Polri belum bisa, misalkan menjawab, menangani, membasmi kejahatan-kejahatan, apakah kejahatan berat atau ringan, ini yang perlu kita reformasi. Bagaimana caranya? Ya, caranya tentu penting adalah bagaimana misalkan kelembagaan Polri itu diperkuat, ya. Itu diperkuat otomatis, ya. Apakah nanti misalkan SDM sumber daya manusianya, mulai rekrutmen, kaderisasinya, pendidikannya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini, kemitraan Polri dan Komisi 3 itu sudah berjalan baik. Setiap kasus-kasus yang menyita perhatian publik, ketika kemudian kami di DPR sebagai fungsi pengawasan yang diberi mandat undang-undang, itu respon cepat dilakukan oleh para pimpinan Polri. Utamanya bila mana ada oknum-oknum Polri, tidak bisa dipungkiri setiap institusi pada ada oknum-oknum yang melanggar hukum, maka kami selalu mendesak agar dilakukan penegakan hukum yang transparan, ya, dan akuntabilitas. Memberi sanksi yang berat kepada siapapun oknum-oknum aparat penegak hukum kita yang melanggar hukum, karena sejatinya dia yang harus menegakkan hukum. Kira-kira itu. Pak. Tapi saya berharap dan publik juga berharap sepertinya reformasi Polri ini tidak melakukan perbaikan secara kasuistis saja, karena kalau memang ada kasus baru ditindak ataupun baru dievaluasi itu sepertinya penanganannya kasuistis. Nah, saya yakin ke Pak Bambang kalau begitu. Pak Bambang, kalau dari Anda tadi juga ada tuntutan bahwa jangan mereformasi institusi Polri ini secara kasuistis dan harus menyentuh akar masalah. Nah, menurut Anda yang disebutkan Pak Rudi tadi adalah akar-akar masalah dari Polri selama ini yang harus diperbaiki? Apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, saya melihatnya normatif saja ya, malah tidak menyentuh problem yang diharapkan oleh masyarakat selama ini gitu loh. Artinya ini saling lempar saja masih saling lempar antara parlemen dengan presiden gitu loh. Problem yang terjadi saat ini ekspektasi masyarakat kepada tupoksi kepolisian itu sangat tinggi sekali, bahwa kepolisian saat ini diharapkan lebih transparan, lebih profesional, lebih humanis. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Saya melihat kasus kemarin bagaimana kepolisian seolah disudutkan oleh masyarakat, menjadi sasaran chaos, amuk misalnya seperti itu, karena sebenarnya masyarakat itu menginginkan yang lebih kepada kepolisian, menginginkan perbaikan-perbaikan yang signifikan, dan ini dalam kurun 10 tahun saya melihatnya masih tidak, malah ada kemunduran gitu loh. Setahun yang lalu misalnya muncul adanya isu terkait dengan Parcok, kemudian ada kasus-kasus kekerasan. Oke lah, kita sebut ini adalah oknum, tetapi ketika oknum ini berulang kali terjadi, tentu tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya sekedar oknum, tapi ada sistem yang perlu dievaluasi. Makanya reformasi di kepolisian ini bukan hanya sekedar tujuan, tapi proses yang terus-menerus dilakukan
terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi seminggu yang lalu misalnya. Bagaimana kalau saya melihat DPR juga belum pernah memanggil Kapolri untuk melakukan pertanggungjawaban terkait dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh personil seperti itu. Memang semuanya itu by proses, tetapi langkah-langkah yang signifikan itu harus dilakukan, dan yang lebih penting lagi itu akan terus terjadi bila tidak ada perombakan yang lebih signifikan terkait dengan struktur. Mengapa kasus Parcok, mengapa kontrol dan pengawasan eksternal itu tidak berjalan? Salah satu akar masalahnya saya melihat di Undang-Undang 2 tahun 2002 yang itu juga harus perlu direvisi. Bagaimana menempatkan Kompolnas tidak memiliki kewenangan yang kuat, tidak strukturnya juga tidak dominan. Ini juga menjadi masalah. Padahal kalau kita mengacu pada TAP MPR, Kompolnas ini adalah lembaga yang seharusnya kuat. Kalau dengan komposisi sekarang, struktur yang sekarang, tidak lebih seperti pendapat masyarakat, Kompolnas malah menjadi juru bicara kepolisian. Artinya menurut Anda akarnya justru di pengawasan institusi Polri-nya sendiri, Pak Bambang? Salah satu faktor ya, banyak faktor yang harus dirubah, mulai rekrutmen, kurikulum pendidikan di kepolisian, terus kemudian meritokrasi yang nyaris tidak ada, reward and punishment yang masih dirasa tidak adil, itu adalah yang harus evaluasi, dan selama ini saya melihat parlemen juga tidak pernah mengevaluasi seperti itu. Salah satu unsur tadi saya ke Pak Arianto, salah satu unsur yang diungkapkan Pak Bambang, minimnya atau lemahnya pengawasan. Seharusnya Kompolnas yang punya fungsi pengawasan yang lebih kuat dan fungsi evaluasi terhadap institusi Polri malah menjadi juru bicara Polri. Nah, ini Anda sebagai penasihat Kapolri, ada juga yang bisa dilakukan sebenarnya untuk membenahi masalah pengawasan institusi Polri ini, Pak Arianto? Ya, kalau dari pandangan saya ya, polisi itu dituntut untuk reformasi. Pertama kali dulu polisi direformasikan itu kan tahun 2002 ya. Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian yang nomor 2 itu. Di mana itu polisi harus direformasi karena tadinya polisinya itu militeristik, kemudian setelah dipisahkan maka harus menjadi yang sipil. Maka titik berat pada reformasi itu adalah perilaku polisi supaya tidak militeristik, sudah tidak kasar, nggak berpelanggaran HAM dan sebagainya. Atas dasar itu kemudian polisi sudah melakukan reformasi antara lain instrumental, kultural, dan struktural. Selama 20 tahun ini ya, 25 tahun ini polisi ya sudah mencoba, setiap Kapolri masih mempunyai moto sendiri-sendiri dalam rangka untuk memperbaiki citra Polri. Tetapi ya memang harus diakui ya, selama ini di dalam kurun 25 tahun ini reformasi polisi yang jalan baik itu ya pada instrumental sama strukturalnya itu berjalan tanpa ada halangan. Polisi sekarang jadi gede sekali, banyak orangnya, instrumennya juga sudah salah. Tapi di bidang kultural memang harus diakui belum sampai 50% itu untuk perbaikan di dalam polisi itu sendiri. Kebanyakannya adalah faktor moral, mental yang koruptif di lingkungan polisi masih banyak. Kemudian tindakan-tindakan yang eksesif, kemudian penyalahgunaan wewenang itu hanya oknum-oknum yang di lapangan. Itu masih saja terjadi gitu ya. Dan mengapa begitu? Itu kita kebanyakan mengambil kesimpulan ya karena memang pengawasannya memang lemah. Saya sendiri mengatakan pengawasan polisi itu lemah karena pengawasan internal kurang berjalan dengan baik. Ya, pengawasan antara atasan ke bawahan itu tidak berjalan dengan baik karena asal atasannya pun banyak yang ikut terlibat sehingga pengawasannya kan tidak kuat. Yang kedua, karena kode etik penjatuhannya juga tidak begitu efektif, tidak jelas sehingga banyak orang yang melanggar tapi tidak ditindak, tapi kemudian yang tidak melanggar kok malah bisa bagus karirnya misalnya kayak gitu. Akibatnya pengawasannya memang lemah dan saya juga mengakui. Kalau balik di mana-mana saya mengatakan pengawasan eksternal polisi memang kurang kuat. Kompolnas itu kan hanya menerima keluhan, menerima keluhan pada kemudian menyampaikan pada polisi, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dibandingkan dengan luar negeri ada lembaga independen yang bisa mengawasi polisi itu, sehingga dia bisa melakukan koreksi.
Itu kira-kira ya memang Oke. sangat teoritis seperti itu, Pak. Mbak, nah kalau begitu saya lihat ini masalahnya ya kalau boleh dibilang cukup pelik ya cukup pelik juga untuk mereformasi Polri. Tapi yang ingin saya tanyakan, kita tetap harus melangkah. Meskipun pelik, sepelik apapun kita tetap harus melangkah. Dan saya melihat harus ada sosok yang memimpin reformasi Polri ini. Dan kapan harusnya dimulai, itu akan jadi pertanyaan saya kepada para narasumber saya. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. I25 칼슘 콜라겐 부르꾸랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. 물라이 25 칼슘 콜라겐 부르꾸랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Every mile leads to meaningful stories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. 물라이 25 칼슘 콜라겐 부르꾸랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wings Food. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelor, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe no worries. Lion. Kami lanjutkan perbincangan soal reformasi institusi Polri. Tadi saya bertanya pada para narasumber saya, siapa yang harusnya memimpin memulai reformasi Polri ini? Karena kalau yang dibilang Pak Bambang dan juga Pak Arianto tadi, saat ini sepertinya tidak ada fungsi pengawasan yang baik untuk melihat atau mengevaluasi institusi Polri.
karena itu saya menilai juga perlu ada sosok yang bisa memimpin reformasi Polri ini dan kapan harusnya dimulai. Saya akan tanyakan ini juga pertama ke Pak Rudi dulu sebagai anggota DPR. Bagaimana Pak Rudi? Ya tentu kalau ditanya siapa yang memimpin reformasi Polri, saya katakan bukan saya lempar ke kekuasaan eksekutif. Karena Bapak Presiden lah yang memakai dua instrumen alat negara ini, TNI dan Polri. Tentu Presiden paling tahu seperti apa sosok-sosok yang akan memimpin reformasi Polri. Yang pasti sosok tersebut harus berjiwa negarawan. Karena dia Polri ini alat negara, Pak. Dia tidak boleh berpikir motif kekuasaan semata, tetapi berpikir untuk negara. Ya, ini yang penting agar betul-betul Polri dapat bekerja secara profesional dan humanis terhadap peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi. Saya kira ini momentum kemudian Polri bisa berbenah kembali untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang dinilai publik, dinilai masyarakat kurang dan sebagainya. Kami di DPR, kalau ditanya Pak Bambang, kami paling sering melakukan rapat dengar pendapat itu adalah dengan mitra kami Polri, Pak. Karena begitu banyak aduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 terkait dengan praktek-praktek ketidakprofesionalan terhadap oknum-oknum dalam menjalankan tugas fungsi kewenangan sebagai anggota Polri. Paling banyak. Kami sudah panggil Kadipropam, panggil petinggi Polri, dan kami tanyakan supaya betul-betul setiap oknum yang melakukan pelanggaran hukum itu ditindak tegas, jangan diberi kesempatan dan sebagainya. Yang kedua, terhadap oknum-oknum yang diberi hukuman, jangan malah dipromosi, Pak. Nah, ini kan jadi problem. Bagaimana ini yang dilakukan kemarin? Ya, promosi jabatan terhadap misalkan, ya taruhlah contoh kasus, misalkan kasus Pak Sambo ya kan, bagaimana oknum-oknum yang terlibat justru dipulihkan dan sebagainya. Itu contoh kasus saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau Polri betul-betul tegas menindak anggota yang melakukan praktek-praktek pelanggaran hukum ya. Karena itu noda bagi aparat penegak hukum sendiri. Kira-kira begitu. Oke, kalau tadi Pak Rudi, sosok yang bisa memimpin reformasi Polri harus seorang negarawan begitu. Tapi sepertinya tidak hanya negarawan tapi punya karakter yang kuat, terutama yang jadi akar masalah Polri ini untuk punya perilaku yang jujur, anti korupsi dan punya integritas tinggi. Kalau menurut Pak Bambang, siapa sosok itu? Ya, untuk yang pertama kali harus dilakukan dan dibutuhkan saat ini sangat tergantung seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi. Ini butuh goodwill maupun political will dari Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan ya, untuk melakukan gebrakan pertama untuk memulai evaluasi kembali arah gerak reformasi kepolisian gitu. Makanya langkah-langkah itulah yang saat ini dinantikan oleh masyarakat gitu. Kalau kemarin gerakan Nurani Bangsa, terus kemudian ada isu terkait dengan pergantian Kapolri misalnya, ini lagi-lagi adalah hak prerogatif Presiden karena Presiden seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi adalah panglima tertinggi, pucuk pimpinan negara yang ingin mengarahkan ke arah mana reformasi kepolisian ini menjelang Indonesia Emas 2045. Ini adalah waktu yang sangat pendek sekali, 20 tahun untuk membangun pondasi yang kuat bagi Polri yang diharapkan. Makanya meskipun pergantian Kapolri itu adalah prerogatif Presiden, ini juga harus segera diwacanakan karena tanpa ada perubahan-perubahan, tanpa ada penyegaran terkait kepolisian organisasi Polri saat ini akan menjadi stagnasi seperti itu, dan ini tentu tidak kita harapkan. Kemarin dorongan dari gerakan Nurani Bangsa untuk melakukan reformasi ini jangan sampai hanya terbatas mendorong pergantian Kapolri saja, tetapi juga harus mendorong reformasi secara substansial seperti itu, Bung. Kalau kemarin desakannya ya ada isu ya mendesak pergantian Kapolri, tapi sebenarnya bukan hanya sosoknya tapi sistemnya begitu ya, kira-kira Pak Bambang yang harus diperbaiki. Nah, kalau menurut Pak Arianto, sekarang momentum yang sangat tepat untuk
reformasi Polri termasuk dengan mengedepankan sosok-sosok berintegritas dan memiliki karakter yang kuat? Ya, saya kira ini sosok yang paling bagus ya. Pembelajaran yang paling bagus untuk bangsa ini dan juga untuk polisi. Ya. Selama ini kan kita sudah mendengar lah polisi itu dikritik terus perilakunya begitu mengecewakan masyarakat dan sebagainya, dan sudah dikasih contoh-contoh yang fatal bagaimana kalau polisi itu dirusak oleh para petinggi yang kurang bagus. Nah, tapi kan selama ini kan upaya untuk perbaikan ke gizi itu kan nggak kelihatan jelas gitu loh. Jadi cuman tidak ada kiat-kiat yang nyata untuk menghilangkan apa-apa yang kemarin itu disorot oleh masyarakat. Nah, sehingga akhirnya setelah terjadi kayak gini kan seakan-akan tidak ada yang mau gitu. Maka kalau saya ditanya siapa yang cocok, yang paling cocok gitu, merubah polisi ini ya supaya bisa jadi bagus ini dibutuhkan seorang sosok ya, yang satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik, nomor satu itu dulu. Dan yang kedua, yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya itu. Jadi tahu kelemahan-kelemahan polisi dan bagaimana cara mengatasinya itu harus tahu. Jadi orang yang pengalaman juga mengenai tugas polisi situ gitu. Kalau hanya dilihat orang di luar ya cuma integritas tinggi, tapi dia nggak ngerti pola seluk-beluknya polisi, ya percuma aja nanti reformasinya di mana bagiannya nggak ngerti. Gitu. Baik. Makanya ya kalau ada gagasan kemarin itu, ada komisi yang ditunjuk, oke bagus aja nggak apa-apa. Tapi nanti tolong dicari komisi yang di situ tuh bukan hanya orang yang jujur, orang yang berintegritas tinggi, tapi nggak ngerti problema polisi. Ya nanti reformasinya ya nggak mengena pada penyakit polisi ya, itu. pada akarnya ya. Baik. Itu kira-kira itu Pak. Pak Arianto, sekarang kan seperti Pak Bambang bilang tadi, desakan publik ini begitu kuat untuk mereformasi atau mengevaluasi institusi Polri yang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, permasalahannya selalu ada dan sepertinya semakin pelik. Dan publik kemarin saya melihat di lini masa juga memunculkan sosok Jenderal Hugeng yang dulu pada saat era Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sangat diulu-ulukan oleh masyarakat. Sosok Jenderal Hugeng yang dekat dengan masyarakat, berintegritas tinggi, tidak mau ditekan oleh kekuasaan. Saya ingin bertanya, di era sekarang ini, sosok Jenderal Hugeng masih ada nggak sih di institusi Polri, dan Anda percaya nggak sosok itu masih ada di institusi Polri, Pak Arianto? Ya, saya 50 tahun jadi polisi ya Pak ya. Dan sudah melihat para jenderal polisi itu, pimpinan polisi. Rasanya yang seperti Pak Hugeng itu hampir tidak ada Pak. Hampir tidak ada. Sulit untuk yang sama dengan dia. Saya yang merasa diri saya tidak pernah korupsi, tidak macam-macam, saya nggak bisa menyamai dengan Pak Hugeng itu. Gitu loh Pak. Jadi Pak Hugeng itu menjadi sosok ideal ya. Dan kesitulah polisi ingin menuju. Pak Sigit ini sudah mereka dalam rangka mengembangkan seperti Pak Hugeng itu ada Hugeng Award. Itu kalau gitu ya. Tetapi terus terang Pak, untuk mencari orang yang sejujur beliau dan orang suka integritasnya sangat tinggi kayak gitu, sangat sulit di dalam zaman modern sekarang ini. Tapi paling tidak kita harus tetap optimis Pak. Itu harus kalau memang untuk memperbaiki institusi Polri kita harus mencari Jenderal Hugeng berikutnya. Saya nggak boleh ngomong dong, ada. Saya nggak bisa nanti memberikan harapan palsu ya Pak ya. Baik. Nah kalau begitu saya ingin bertanya ke Pak Bambang, untuk memunculkan sosok yang ya setidaknya mirip lah ya, tidak ketiplak sama, tapi setidaknya menuju ke arah sosok Jenderal Hugeng. Bagaimana caranya Pak Bambang? Ya, saya lebih pada pendekatan sistem ya Mas, karena integritas seseorang itu tentu juga sangat mudah fluktuatif, naik turun gitu. Kalau ada kekuasaan, kesempatan itu seringkali terguncang juga, makanya saya lebih melakukan pendekatan pada sistem, sistem kontrol dan pengawasan yang kuat, kemudian reward and punishment yang konsisten, itulah yang harus dilakukan. Kemudian juga terkait dengan kurikulum pendidikan yang lebih humanis, tidak seperti sekarang yang lebih menekankan dengan tradisi militeristik gitu.
Terus yang akhirnya memunculkan arogansi-arogansi, dan yang lebih penting bukan hanya kata disampaikan Pak Arianto, bukan persoalan membangun citra ya sekarang ini, tetapi membangun reputasi, jadi membangun brand. Artinya kalau citra ini hanya citra saja, kamuflase saja, seolah-olah ketika memberikan Hugeng Award terus semuanya menjadi selesai, kan tidak seperti itu. Yang lebih penting adalah membangun konsistensi terkait dengan reward and punishment tadi. Itu akan lebih bisa diterima masyarakat daripada hanya sekedar pencitraan-pencitraan saja seperti itu. Upaya untuk memberikan spirit, mendorong menjadi sosok ideal seperti Hugeng itu bagus-bagus saja, tetapi